Pemirsa, puluhan emak-emak buruh pabrik di Deli Serdang berunjuk rasa menuntut pesangon setelah dipecat secara sepihak. Dalam aksinya, seorang buruh pingsan karena kelelahan. Puluhan emak-emak ini berunjuk rasa di depan pabrik pengolahan kopi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak-emak yang telah bekerja sebagai buruh kopi selama puluhan tahun ini menuntut pesangon setelah dipecat sepihak oleh manajemen perusahaan. Dalam unjuk rasa, seorang buruh pingsan karena kelelahan. Ia pun segera dievakuasi ke tempat aman. Para buruh telah menggelar aksi protes selama 2 bulan lebih. Menuntut kekayaan kami, hanya menuntut hak kami aja, jangan dikurangi, itu aja. Tapi mereka bilang sanggup hanya membayar 2 tahun, sedangkan kami ada yang bekerja 20 tahun, ada yang bekerja 15 tahun. Jadi menurut kami itu sudah pantas. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari perusahaan pengolahan kopi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Sejumlah warga negara Australia terpaksa meninggalkan Bali untuk kembali ke negaranya. Langkah ini diambil pemerintah Australia sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 bagi warganya. Suasana haru mewarnai proses repatriasi atau pemulangan ratusan warga Australia di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Kebanyakan dari warga Australia berat hati meninggalkan Bali karena umumnya telah cukup lama tinggal di Pulau Dewata. Mereka terpaksa meninggalkan Bali karena tak lagi memiliki pekerjaan dan demi mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari paparan COVID-19. Meski demikian, mereka berjanji akan kembali ke Bali saat pandemi bisa ditangani. Bali bagus sekali. Sedikit stres, sedikit drama, government, blah blah, corona. Bali bagus sekali. Yeah, because sedikit kerja di sini, but sedikit uang. I'd rather give it to local people right now. Then when open buka, Bali buka, saya kembali di sini. Then kita semua mantap. Sementara pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pariwisata internasional atau mancanegara dibuka pada bulan November 2021 mendatang. Usulan ini disebabkan angka kasus COVID-19 di Provinsi Bali sudah menunjukkan penurunan. Meski demikian, pemerintah Bali akan menyeleksi wisatawan berdasarkan tingkat kasus COVID-19 di negara asalnya. Kriteria yang kita ajukan tentu adalah negara-negara yang sudah kondisinya sudah membaik, kemudian negara-negara yang kita harapkan memberikan dampak ekonomi. Pemirsa, sempat ditutup total, kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat ramai dikunjungi warga. Meskipun area Museum Fathahillah masih ditutup, masyarakat bisa berolahraga atau berakhir pekan bersama keluarga di area Kali Besar. Pagi tadi, sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan area Kali Besar kawasan Kota Tua untuk berolahraga. Di area ini, warga bersepeda, jogging, dan jalan santai. Hingga saat ini, kawasan Kota Tua memang belum dibuka secara resmi. Area Museum Fathahillah masih tertutup bagi pengunjung, dan warga hanya diizinkan berolahraga serta beraktivitas di area Kali Besar saja. Belum diketahui pasti kapan kawasan wisata Kota Tua akan dibuka sepenuhnya karena saat ini masih menunggu sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf dan pendaftaran aplikasi Peduli Lindungi. Lalu pemirsa, bagaimanakah kondisi di lokasi wisata di akhir pekan dalam masa pandemi? Ada Bunga Cingka di Kota Tua, Jakarta Pusat, dan Putri Cahaya dari Pantai Legian di Badung, Bali. Namun terlebih dahulu kita ke Kota Tua, pemirsa, ada Bunga. Halo, selamat siang Bunga. Bagaimana antusias para wisatawan di DKI Jakarta menuju kawasan wisata Kota Tua? Silakan Cingka. Siang Pram dan juga pemirsa, sempat ditutup total kawasan Kota Tua saat masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kini meskipun di area dalam atau area Taman Fathahillah ini belum dibuka secara resmi, namun masyarakat sudah bisa memanfaatkan kembali kawasan terbuka di kawasan Kali Besar ini. Dan salah satu aktivitas yang dapat dipilih oleh para wisatawan adalah naik delman. Dan sekarang saya mau coba naik delman nih pemirsa. Nah, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kita jalan Mas.
Selain naik delman, pilihan lain, aktivitas lain yang bisa dipilih oleh wisatawan adalah sepeda ontel, lalu dilukis secara siluet dan juga bersuah foto. Dengan objek-objek yang unik dan juga menarik sepanjang kawasan Kota Tua ini, karena memang ada banyak sekali nih patung-patung atau manusia yang berlagak seperti patung ya, yang bisa kita foto bareng dengan mereka. Lalu juga pedagang pun sudah mulai menjajakan dagangannya seperti jajanan tradisional, salah satunya adalah kerak telur. Kerak telur ini adalah salah satu makanan khas Betawi nih yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Dan memang kalau siang ini terlihat lebih agak sepi jika dibandingkan dengan pagi tadi. Kalau pagi tadi lebih ramai karena dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan juga menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarganya. Tadi ada yang jalan-jalan bersama anak dan lain sebagainya. Selain itu, meskipun sudah ada fasilitas penunjang untuk protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan juga adanya petugas yang kerap kali mengingatkan masyarakat untuk memakai masker dan juga menjaga jarak, namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan penikmat museum yang ada di Kota Tua ini bisa kembali mengunjungi museum-museum yang ada di Kota Tua, karena Kota Tua masih menunggu sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pendaftaran di aplikasi Peduli Lindungi. Dan demikian laporan saya di wisata Kota Tua. Selanjutnya ada rekan kami di Pantai Legian Bali, Putri Cahaya. Baik, terima kasih Bunga. Seru sekali tampaknya ya naik delman di Kota Tua. Nah, kalau Bunga dari Kota Tua, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pantai Legian. Terpantau sejak pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia bagian tengah, Pantai Legian masih cenderung landai, tidak terlalu banyak ada aktivitas pantai, tidak terlalu banyak juga ada pengunjung. Karena memang Pantai Legian sendiri baru dibuka secara uji coba kemarin, tepatnya hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Di mana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Legian menghadirkan papan dan juga stiker barcode seperti yang ada di samping saya ini, di mana papan dan stiker barcode ini bertujuan untuk men-screening pengunjung yang datang ke Pantai Legian dengan bentang 1,6 km. Adapun jumlah dari stiker dan papan barcode ini ada 48 yang dipasangkan di 24 akses pintu masuk menuju ke Pantai Legian. Menariknya lagi, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa pemasangan papan dan juga stiker barcode ini diinisiasi sendiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Legian ini, sembari menunggu papan barcode resmi yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk bisa mempercepat proses pemulihan perekonomian pariwisata di kawasan Legian ini. Jadi untuk pengunjung yang ingin memasuki kawasan Pantai Legian ini bisa langsung membuka saja fitur kamera dari handphone masing-masing, kemudian diarahkan untuk scan barcode di sini, nanti akan diminta untuk mengisi identitas, nomor induk kependudukan, nama dan juga nomor handphone, dan kemudian nanti dari aplikasi tersebut akan terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengecek akses dari vaksin pengunjung itu sendiri, sehingga memang dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dan juga status vaksin. Alangkah baiknya untuk bermain di tempat wisata sudah vaksin lengkap 2 kali sehingga bisa meminimalisir penyebaran pencegahan dari virus COVID-19, sehingga dengan sehat disadari dengan memiliki status vaksin yang sudah lengkap, kemudian juga dalam kondisi sehat dan menerapkan protokol kesehatan, harapannya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, kita bisa hadapi dengan tetap dalam kondisi sehat. Sementara itu yang dapat kami laporkan, silakan kembali ke Anda, Pram, di studio. Baik Putri dan Bunga, terima kasih. Selamat berwisata dan namun tetap dijaga protokol kesehatannya. Ya pemirsa, sementara 2 destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ditutup sementara. Langkah tegas ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran agar pelaku wisata taat aturan dan mencapai target 90% vaksinasi. 2 destinasi wisata yang ditutup sementara yakni objek wisata Pantai Batu Karas di Kecamatan Cijulang dan Pantai Madasari di Kecamatan Cimerak. Penutupan ini dilakukan oleh Pemkab Pangandaran, Jawa Barat karena di 2 kawasan ini vaksinasi belum mencapai target 90%. Penjagaan ketat pun dilakukan petugas gabungan dari mulai persimpangan menuju objek wisata hingga kawasan objek wisata. Kondisi di Pantai Batu Karas pun tampak sepi. Warung-warung juga tutup. Padahal tiap akhir pekan kawasan ini selalu ramai. Penutupan ini merupakan bukti keseriusan Pemkab Pangandaran dalam menegakkan aturan-aturan selama masa PPKM.
Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah fokus mencanangkan pengembangan wisata kesehatan atau wellness tourism di Indonesia. Wisata kesehatan diharapkan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan berlibur di tanah air. Wisata kesehatan atau wellness tourism menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Indonesia. Sejumlah daerah akan diproyeksikan menjadi tujuan wisata kesehatan seperti Jakarta, Medan, dan Bali. Selama ini hampir tiap tahun menghabiskan 11 miliar dolar lebih untuk berwisata kesehatan di luar negeri. Nah, wisata kesehatan dan wisata kebugaran dan herbal ini akan kita kembangkan karena kita punya pangsa pasar. Salah satu potensi wisata kesehatan yang diharapkan menarik perhatian wisatawan adalah sauna tradisional Batakaro yang dikenal dengan nama Okup. Wisatawan bisa menikmati kehangatan uap rempah-rempah asli Indonesia di dalam kamar 1x1 meter. Selain bisa memberikan rasa segar pada tubuh, Okup juga diyakini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Manfaatkan akhir pekan warga ibu kota berolahraga di tengah pemberlakuan PPKM level 3. Informasi selengkapnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya Lovia Nadian sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.